Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1587 harus dieksekusi. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Selama bos di atas mempercayai Nan Xiao, tidak peduli bagaimana keluarga Jun menyebarkan rumor dan menyiramkan air kotor, itu tidak akan berguna. Selama kuil para dewa mengeluarkan dekrit ilahi, semua serangan opini publik keluarga Jun akan runtuh dalam sekejap. Karena kekuatan keluarga Jun, mustahil untuk bersaing dengan seluruh panteon. Di dunia ini, orang dengan tangan terbesar selalu mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Nan Xiao sekarang adalah mendapatkan dukungan dari para dewa utama di atas. Pada saat ini, Lao Ji tiba-tiba menatap Nan Xiao dan berkata, "Bos, maafkan saya karena terlalu kepo, tapi siapakah Tuan Ye itu?" Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang ke arah Nan Xiao. Mereka kemudian teringat bahwa insiden itu disebabkan oleh pendekar muda bernama Ye Guan. Mereka juga sangat penasaran tentang hubungan antara Ye Guan dan Nan Xiao. Nan Xiao berkata, "Dia adalah saudaraku yang kukenal." Saudara laki-laki, semua orang saling berpandangan dan terdiam. Saudara laki-laki, dua kata ini memiliki arti bahwa Nan Xiao akan melawan keluarga Jun sampai akhir dengan segala cara, dan sebagai orang-orang Nan Xiao sendiri, mereka secara alami akan maju dan mundur bersama. Nan Xiao berkata, "Semuanya, aku bukanlah tipe orang yang tidak peduli dengan benar dan salah. Kalian semua pasti tahu apa yang terjadi kali ini, orang macam apa Jun Buki itu. Generasi kedua yang kaya raya yang melakukan kejahatan. Selama bertahun-tahun, berapa banyak hal ilegal yang telah dia lakukan dengan mengandalkan kekuatan keluarga Jun? Hanya saja keluarga Junnya kaya dan berkuasa, dan mereka dapat menyelesaikan semuanya dengan uang. Tapi kali ini, dia benar-benar berani mengarahkan pandangannya pada istri saudaraku Ye. Sialan, keluarga Junnya macam apa? Mereka bahkan tidak layak membawa sepatu saudaraku." Setelah mendengar ini, semua orang mengerti, Ye Guan tidak sederhana. Tidak mudah, Nan Xiao melanjutkan, "Kakak Ye tidak bertindak karena dia baik hati. Namun, kali ini aku yang membawanya ke sini. Dia diganggu dan aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi, meskipun itu mengorbankan masa depanku, aku akan melawan keluarga Jun sampai akhir. Jika kalian punya ide lain, silakan bicara sekarang. Aku tidak akan pernah memaksa kalian." "Bos," saat itu, seorang manajer berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Siapa di antara kami saudara yang tidak dipromosikan olehmu? Tanpamu, bagaimana kami bisa berada di tempat kami saat ini? Apa yang kamu katakan benar-benar menyakiti hati saudara-saudara." Pelayan lainnya juga berkata, "Bos, selama kamu tidak memberontak dan tidak menaati para dewa, saudara-saudara bersedia menemanimu melewati gunung pedang dan lautan api." Pelayan lain juga berkata, "Karena Tuan Ye adalah saudaramu, maka dia adalah saudara kita. Bos, tugasmu yang paling mendesak sekarang adalah segera pergi ke kuil utama untuk melapor kepada para dewa utama dan membiarkan mereka memahami seluk-beluk masalah ini. Kita benar dalam masalah ini. Keluarga Jun melakukan ini. Mereka melawan arus dan pantas mati." Lao Ji berkata dengan suara berat, "Sejauh yang ku ketahui, Jun Yu juga bukan orang yang sederhana. Oleh karena itu, yang lebih kukhawatirkan sekarang adalah mereka punya cara lain. Tentu saja, ini harus segera diselidiki. Singkatnya, bos harus segera pergi ke kuil utama." Nan Xiao mengangguk sedikit. "Aku akan pergi ke kuil utama sekarang. Lao Ji, aku akan menyerahkan urusan di sini padamu." Lao Ji berkata, "Jangan khawatir,
Nan Xiao berdiri dan menghilang langsung ke aula. Setelah Nan Xiao pergi, Lao Ji segera mulai membuat pengaturan. Orang-orang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Jadi mereka sangat mungkin tersihir oleh keluarga Jun. Ingat, biarkan orang-orang di bawah menahan diri dan jangan pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang-orang dan memberi keluarga Jun kendali. Selain itu, untuk mencegah keluarga Jun memutus sumber masalah, segera kirim tim pengawal Siming untuk secara diam-diam melindungi Tuan Ye dan gadis itu. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, beritahukan kepada pengawal ilahi dan pengawal kerajaan, dan minta mereka untuk melindungi istana Siming kita. Seseorang yang bertanggung jawab bertanya, apakah mereka akan datang? Lao Ji berkata, terserah mereka mau datang atau tidak. Pokoknya, kami sudah memberitahu mereka, kalau nanti benar-benar terjadi sesuatu, kami bisa menyalahkan mereka. Semua pengawas, kekhawatiran Lao Ji bukannya tidak berdasar. Tidak lama setelah Nan Xiao pergi, banyak orang datang keluar Siming Hall untuk memprotes dan membuat keributan. Terlebih lagi, karena Lao Ji memerintahkan orang-orang kuat di Siming Mansion untuk menahan diri, mereka yang menonton protes melihat ini, dan semakin banyak orang datang. Aula Penegakan Hukum. Di dalam aula, penguasa Balai Penegakan Hukum, Kujin, memandang Junyan, tetua agung keluarga Jun, dan berkata dengan tenang, apakah keluarga Jun ingin aku menusuk Nan Xiao? Junyan tidak menyangka Tuan Balai Penegakan Hukum bersikap begitu terus terang. Dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menyesuaikan diri dan berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, seperti kata pepatah, orang tidak melawan pejabat. Keluarga Jun saya tidak ingin melawan pejabat Nan Xiao Siming. Tetapi pejabat Nan Xiao Siming ingin membunuh keluarga Jun saya. Kami tidak punya pilihan. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, ku dengar pejabat Nan Xiao Siming ini juga ingin bersaing memperebutkan posisi dewa-dewa. Ku Jin tertawa, dengan sedikit sarkasme dalam senyumnya, keluarga Junmu benar-benar berpengetahuan luas. Junyan tidak menyadari sarkasme dalam senyum Kujin, dan melanjutkan, kepala istana Kujin. Keluarga Jun saya bersedia membantu Anda dengan segenap kekuatan kami. Kujin tersenyum dan bertanya, apa yang bisa kami bantu? Junyan berdiri, mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Kujin. Kujin memandang cincin itu dan berkata sambil tersenyum, itu adalah sikap yang cukup murah hati. Junyan menatap Kujin, sekarang Nan Xiao dalam masalah. Selama kepala istana Kujin diam-diam mengerahkan sedikit kekuatannya, dia akan hancur. Setelah hening sejenak, Kujin berkata, saya menerima cincin itu. Junyan langsung gembira, dia membungkuk sedikit, lalu melangkah mundur. Setelah Junyan pergi, seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari aula samping. Pria berjubah putih itu tertawa dan berkata, keluarga Jun ini benar-benar ingin membunuh Nan Xiao. Kujin berkata, jubah putih, bagaimana menurutmu? Pria berjubah putih itu duduk di samping dan tertawa, apalagi yang bisa kulihat, ada cara untuk mati. Kujin berkata dengan tenang, katakan padaku. Pria berjubah putih itu menganalisis, konflik antara mereka dan Nan Xiao pada awalnya adalah dendam pribadi. Tetapi mereka ingin memaksa opini publik untuk mengancam Pantheon. Perilaku seperti itu tidak akan ditoleransi oleh siapapun yang berkuasa, apalagi beberapa dewa utama di atas. Kujin berkata, jadi, aku seharusnya tidak membantu mereka, kan? Pria berjubah putih itu memutar matanya ke arah Kujin dan berkata, Jin tua, ini tidak ada artinya. Kamu sudah membuat keputusan dan kamu sudah mengetahuinya dengan jelas. Tetapi kamu masih datang untuk bertanya padaku. Kujin tertawa, aku masih ingin mendengar pendapatmu.
Pria berjubah putih itu berkata, keluarga Jun memang berkuasa, tetapi wilayah kekuasaan mereka adalah dunia bisnis, bukan pemerintahan. Atasan di atas sana mengizinkan orang-orang di bawah sana untuk saling bertarung, karena kemajuan hanya akan terjadi jika ada persaingan. Namun bagi kami dan para atasan, para pengusaha adalah orang luar. Kami bisa saling bertarung, tetapi Anda tidak bisa bersatu dengan orang luar untuk menghukum orang-orang Anda sendiri. Ini adalah garis merah yang tidak dapat dilintasi oleh siapapun, kecuali atasan di atas sana menginginkan Anda melakukannya. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, keterbatasan para pengusaha adalah mereka mengira mereka dapat ikut campur dalam politik karena mereka punya uang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa hal ini bergantung pada wilayah. Hal ini tidak mungkin dilakukan di sini, kecuali kekuatan mereka lebih tinggi dari kita. Jika tidak, tuduhan, makar, dapat membunuh mereka tanpa tempat pemakaman. Ku Jin mengangguk, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Jubah putih itu tersenyum dan berkata, mereka ingin kita bertarung satu sama lain. Itu ide yang bagus. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Nan Xiao telah mengambil inisiatif untuk mundur dari persaingan memperebutkan dewa-dewa. Saat ini, kita sudah terlambat untuk memenangkannya. Jadi bagaimana kita bisa menargetkannya? Jadi, saran saya adalah segera melapor kepada Nan Xiao. Tidak hanya itu, ungkapkan bukti kegiatan ilegal beberapa orang di keluarga Jun kepada Nan Xiao dan sanjung dia. Bahkan jika dia tidak membantu kita pada akhirnya, dia tidak akan membantu Gehan untuk berurusan dengan kita. Ku Jin mengangguk lagi. Si jubah putih menatap Ku Jin, sekarang giliranmu bicara. Ku Jin tersenyum tipis. Kamu mengatakannya dengan sangat baik, dan analisismu sangat mendalam. Lelaki berjubah putih itu berkata dengan tenang, ada tapinya, kan? Ku Jin tersenyum, lalu berkata dengan serius, Ye Guan. Lelaki berjubah putih itu tiba-tiba menepuk pahanya, sial, aku benar-benar mengabaikannya, dialah tokoh kunci yang sebenarnya. Ku Jin mengangguk, sungguh aneh bahwa Nan Xiao menganggapku begitu serius. Pria berjubah putih itu segera berdiri dan berkata, saya akan memeriksanya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Nan Xiao datang ke kuil utama. Di dalam aula, Nan Xiao menjelaskan seluruh cerita dan kemudian berdiri dengan hormat. Lingkungan di sekitarnya kosong dan senyap seperti kematian. Setelah sekian lama, tiba-tiba terdengar suara dari aula, mengerti. Suara Tuhan Eksekutif, Nan Xiao membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Pada saat ini, Kepala Eksekutif Dewa tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Nan Xiao sedikit bingung. Kepala Dewa Eksekutif berkata, beginilah cara keluargamu berperilaku. Nan Xiao berkata dengan hormat, pikiran ilahi tuanku jernih, dan aku tidak berani berkata lebih banyak lagi. Dewa Kepala Eksekutif berkata, turunlah. Nan Xiao membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Setelah Nan Xiao pergi, suara dewa-dewa lainnya tiba-tiba terdengar, ini cukup langka, dia menjadi semakin tenang. Kepala Dewa Eksekutif bertanya, kakak kedua, apa pendapatmu tentang ini? Tuhan Allah berfirman, para pedagang mengacaukan politik dan harus dieksekusi. Satu kata untuk menentukan situasi, Tuhan melanjutkan, semua kejadian ini terjadi karena keluargamu tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan tegas dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka seharusnya sudah dihukum mati sejak lama karena menentang hukum ilahi. Namun sekarang, mereka tidak hanya melanggar hukum dengan sengaja, mereka juga berani menghasut orang untuk menciptakan opini publik dan mencoba memaksa opini publik ke dalam urusan pemerintahan. Perilaku ini benar-benar kejahatan yang keji.
Celah ini tidak dapat dibuka. Jika dibuka, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, saya sarankan agar mereka segera dihukum berat. Kepala Dewa Eksekutif tetap diam. Tuhan Allah bertanya, "Apa maksud bos?" Kepala Eksekutif Dewa berkata, "Itu tidak cukup." Dewa Tuhan terdiam sejenak, lalu berkata, "Bos, maksudmu hukuman berat sekarang ini tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang, tapi kalau terus begini, mereka akan semakin bertingkah gila." Kepala Eksekutif Dewa tiba-tiba bertanya, "Berapa defisit fiskal?" Tuhan Allah, Bab 1588, Integritas dan Kejujuran. Di dalam menara kecil, untuk menghemat waktu, Ye Guan telah membaca buku di menara kecil selama periode ini. Sekarang dia telah selesai membaca semua metode ilahi. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sistem peradilan seluruh panteon. Harus dikatakan bahwa hukum-hukum ilahi sangatlah lengkap. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 10.000 hukum ketuhanan, dan ia menemukan bahwa sebagian besar hukum ketuhanan tersebut ditujukan untuk membatasi yang kuat. Sayangnya, efeknya tampaknya tidak begitu jelas. Selain mempelajari hukum-hukum ilahi, ia juga mempelajari jalannya waktu. Dia ingat apa yang dikatakan Sang Mei sebelumnya, untuk menggabungkan waktu di dalam menara dengan waktu di luar untuk menekan waktu. Dia pikir itu adalah ide bagus. Secara sederhana, jika dia berhasil, artinya, ketika Anda ada di level pertama, saya sudah ada di level kedua. Ini adalah penekanan waktu dan penekanan jalan. Dia telah memperkirakan kekuatannya sendiri, kekuatan tempurnya saat ini, tanpa menggunakan garis darah iblis gila dan pedang King Xuan, setara dengan dewa tingkat tinggi. Dia mungkin bisa bertarung melawan dewa kehidupan, tetapi peluangnya untuk menang tidak besar. Jika pedang King Xuan ditambahkan, dia akan menjadi tak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi, melawan orang kuat setingkat dewa kehidupan. Peluangnya adalah 70-30. Dia memiliki 70 dan lawan memiliki 30. Namun itu tidak cukup baginya. Tujuannya saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa-dewa, dan akan lebih baik jika dia dapat mencapai tingkat ini tanpa pedang King Xuan dan garis keturunan iblis gila. Ia pernah menciptakan ilmu pedang yang diberi nama pedang tertunda, namun kemudian seiring dengan bertambahnya kekuatan lawan-lawannya, ilmu pedang tersebut lama-kelamaan mulai ditinggalkan dan jarang digunakan. Tetapi kata-kata Sang Mei memberinya beberapa ide baru. Bisakah dia memadukan konsep penekanan waktu yang disebutkannya ke dalam keterampilan pedangnya? Dia memutuskan untuk mencobanya. Ye Guan berada di ruang dan waktu khusus itu. Dia merasakan segala sesuatu di sekelilingnya. Waktu di sini berbeda dengan waktu di dunia luar. Ini adalah dua jalan yang berbeda. Pada saat ini, dia teringat pada gerakan pedang Bibi dan pamannya Xiao Yaozi. Gerakan pedang mereka jelas sangat lambat, tetapi lawan mereka tidak mampu mempertahankan diri. Mengapa demikian? Mungkinkah ini penekanan waktu? Tampaknya kita berada di garis waktu yang sama, tetapi kenyataannya tidak. Tentu saja dia tahu bahwa jurus pedang Bibi dan pamannya ternyata tidak sesederhana yang dikiranya. Namun, baginya, tingkat pemahaman ini sudah cukup. Dia tidak dapat mencerna lebih banyak lagi. Setelah dia mengetahuinya, dia mendapati tidaklah sulit untuk menekan waktu, karena pedang King Xuan dapat menjadi jembatan antara dua waktu yang berbeda, sehingga memudahkannya untuk melakukannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu itu tidak berarti banyak, ini seperti seseorang memberitahu Anda bahwa 10 dikali 10 sama dengan 100, dan Anda menerimanya begitu saja serta tahu bahwa 10 dikali 10 sama dengan 100, tetapi Anda tidak mengetahui aturan dan logika di baliknya. Apa yang Anda peroleh hanyalah pengetahuan dasar, dan pengetahuan ini bukan milik Anda.
Hanya bila Anda memahami dengan jelas pengetahuan sistem dasar bahwa 10 dikali 10 sama dengan 100, maka pengetahuan ini menjadi milik Anda, dan Anda dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan sistem dasar ini. Misalnya, pada saat itu, bahkan jika orang lain tidak memberitahu Anda juga dapat mengetahui bahwa 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena Anda telah menguasai aturan dan esensinya. Situasinya saat ini adalah bahwa dengan bantuan pedang King Xuan, dia dapat mengambil waktu bibinya dan menggunakannya. Tetapi waktu ini bukan miliknya. Apa yang perlu dilakukannya adalah mencari tahu bagaimana bibinya menciptakan semacam waktu, hukum ini, dan esensi ini. Dia tahu bahwa pengetahuan bibinya jauh lebih unggul daripada pengetahuannya sendiri, dan dia mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya dalam waktu singkat. Tetapi itu tidak masalah, asal dia dapat memahaminya sedikit saja, itu akan menjadi kemajuan yang sangat besar baginya. Tidak disarankan untuk mengadopsi ide orang lain. Apa yang Anda pelajari sendiri adalah milik Anda. Ini seharusnya menjadi niat awal bibi saya ketika ia meninggalkan waktu dan ruang di sana. Jika tidak, itu akan langsung terintegrasi ke pedang King Xuan. Meskipun ia tahu bahwa ia mungkin tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, ia tidak terburu-buru. Lagi pula, saat ini tidak ada pemilik pena Dadao, jadi dia bisa santai saja. Kalau saja ada pemilik pena Dadao, maka dia akan melupakannya saja, mengambilnya, dan membunuhnya terlebih dahulu. Alasan mengapa dia memiliki pikiran demikian sekarang adalah karena apa yang dikatakan pamannya dan Sang Mei. Keadaannya yang tidak mengolah Ye Guan hanyalah ilusi, dan dia sekarang telah melihat ilusi ini dengan jelas. Oleh karena itu, ia ingin melihat esensi di balik ilusi tersebut. Selama berada di menara kecil, Ye Guan mempelajari waktu yang diciptakan bibinya, dan dia memperoleh banyak hal. Dia memulainya dengan melakukan percobaan di menara kecil. Dia akan melakukannya sekali dengan pedang King Xuan, dan kemudian melakukannya lagi dengan ide-idenya sendiri. Ketika mempelajari sifat dan hukum waktu, dia sebenarnya sedang mempelajari sifat pedang King Xuan. Sejak pedang King Xuan datang bersamanya, dia hanya menggunakannya dan tidak pernah mempelajarinya dengan saksama. Selama berhubungan dengan Sang Mei, dia memahami banyak masalah. Misalnya, jika seseorang miskin, kemungkinan besar itu adalah masalahnya sendiri. Tetapi bisa juga itu adalah masalah keluarganya atau seluruh masyarakat. Lihatlah gambaran besar dari yang kecil. Ketika melihat suatu masalah, kita seharusnya tidak hanya melihatnya dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai sudut pandang. Hal yang sama berlaku untuk seni pedang. Ye Guan sedang berlatih seni pedang tak terkalahkan, jadi dia harus memahami esensi dari tak terkalahkan. Kekebalan, dalam banyak kasus, bukan hanya sekadar kekebalan dalam kekuatan. Banyak orang mungkin tidak sekuat itu, tetapi semangat mereka tak terkalahkan dan dapat terkenal selama ribuan tahun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, percobaan Ye Guan akhirnya membuahkan beberapa efek. Dalam ruang dan waktu di depannya, waktu di sebelah kiri diam, sedangkan waktu di sebelah kanan berlalu dengan cepat. Kiri diam, kanan bergerak. Ye Guan sangat gembira, karena sekarang dia seperti berada di luar waktu. Tentu saja, dia sekarang mengandalkan pedang King Xuan untuk melakukan ini. Segera, dia mulai mengganti pedang King Xuan dengan pedang Yi. Setelah menggantinya dengan pedang Yi, dia menemukan banyak masalah. Masalah terbesarnya adalah pedang Yi miliknya tidak dikenali oleh waktu dan ruang bibinya. Meskipun lawan tidak menargetkan pedang Yi miliknya, pedang itu tidak akan bekerja sama dengan pedang Yi miliknya. Dalam hal ini, Ye Guan tidak memaksanya, tetapi mulai melakukannya secara perlahan dan melakukan berbagai upaya. Misalnya, meniru bibi untuk menciptakan waktu. Tentu saja, ini sangat sulit, tetapi Ye Guan menjadi semakin bersemangat semakin dia belajar.
karena dalam proses ini, setiap perolehan adalah penemuan baru baginya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu di mana Ye Guan berada meledak, dan Ye Guan terlempar jauh. Xiao Ta, tak lama kemudian, Ye Guan memanjat lagi dan bergumam, "Tidak, kombinasi waktu dan ruang perlu mempertimbangkan kepadatan dan ketangguhan ruang. Jika aku ingin menciptakan waktu baru, aku harus menciptakan ruang yang dapat mengakomodasi waktu ini. Ruang, aku dapat menggunakan niat pedang untuk memperkuat ruang, yang seharusnya dapat dilakukan. Mari kita coba dulu." Pada saat ini, keluarga Jun telah memulai semua operasi, menciptakan momentum di mana-mana dan menambahkan bahan bakar ke api di mana-mana. Di bawah operasi mereka, opini publik di seluruh kota Dewa menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Nan Xiao dan Ye Guan, terutama di luar rumah Nan Xiao, di mana orang-orang datang untuk mengumpat setiap hari. Akan tetapi, Nan Xiao tetap bungkam mengenai hal ini. Keluarga Anda, para tetua keluarga Jun cukup bingung dengan perilaku Nan Xiao, karena terlalu tidak normal. Di aula utama, semua tetua keluarga Jun berkumpul. Jun Yan berkata dengan khawatir, "Sejauh ini, belum ada pergerakan dari Nan Xiao, ini benar-benar tidak normal." Para tetua lainnya juga mengangguk, dengan ekspresi bingung dan serius di wajah mereka. Jun Kuan memiliki temperamen yang keras, dan sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Mengapa tidak membunuhnya sekali saja dan untuk selamanya? Sarannya mengejutkan semua orang yang hadir. Membunuh Dewa Takdir bukanlah masalah kecil. Jun Yan menggelengkan kepalanya. Jangan berpikir seperti itu. Jika Nan Xiao meninggal sekarang, semua orang akan tahu bahwa keluarga Junlah yang melakukannya. Saat itu, kita akan menuai kemarahan publik. Jun Kuan segera berkata, "Kalau begitu bunuh Ye Guan dan wanita itu." Jun Yan mengerutkan kening. Jun Kuan melanjutkan, "Kedua orang itu adalah pelakunya. Selama kita bisa menyingkirkan mereka, aku tidak percaya Nan Xiao akan berjuang sampai akhir bersama keluarga Junku hanya demi dua orang yang sudah mati." Seseorang tiba-tiba berkata, "Ye Guan dan wanita itu bukanlah orang biasa. Kita belum tahu asal-usul mereka yang sebenarnya, jadi terlalu gegabah untuk bertindak seperti ini." "Jam berapa sekarang?" Jun Kuan marah seperti banteng yang terpojok, matanya merah. "Kita sudah lama bertarung sampai mati dengan mereka. Mengapa kita harus peduli dengan identitas dan asal-usul mereka? Pada titik ini, kita harus mengambil inisiatif dan membunuh mereka secara langsung." Jun Yan berkata dengan suara yang dalam. "Tapi masalahnya adalah, masalah yang kita hadapi sekarang bukan hanya mereka berdua, tetapi juga Nan Xiao ini." "Oh, saudara," Jun Kuan menghentakkan kakinya dan berkata, "Tidak mungkin menyelesaikan semua masalah sekaligus. Karena kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Mari kita selesaikan satu persatu. Kita akan bunuh dua orang yang mudah ini dulu. Baru kita fokus menangani Nan Xiao." Jun Yan tidak menjawab, tetapi menatap Jun Yu yang duduk tidak jauh darinya. Semua orang di lapangan juga memandang Jun Yu yang terdiam. Jun Yu berkata, "Bangun, apakah kita sekarang hanya menghadapi Nan Xiao dan Ye Guan?" Semua orang bingung. Jun Yu perlahan berdiri dan menatap ke sekeliling semua orang. "Kita sekarang menantang otoritas seluruh Pantheon Selatan." Semua orang terkejut. Jun Yu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Bukankah Pantheon selalu memandang rendah para pedagang? Menganggap mereka rendah? Kalau begitu, mari kita tunjukkan kepada mereka kekuatan para pedagang kali ini. Jun Yan menatap Jun Yu dengan kaget. Dia tahu bahwa lelaki muda di depannya pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Jun Yu memandang semua orang. Apakah raja, pangeran, jenderal, dan menteri adalah spesies yang berbeda?
Jika sistem ini tidak memungkinkan pedagang untuk membuat kemajuan lebih lanjut, maka ubahlah sistem ini. Semua orang semakin terkejut setelah mendengar ini. Pada hari ini, Ye Guan meninggalkan menara kecil karena seseorang mencarinya. Orang yang datang menemuinya tidak lain adalah Zonggu. Ketika Zonggu melihat Ye Guan lagi, matanya penuh rasa ingin tahu. Ye Guan menatap Zonggu dan tersenyum polos. "Kamu datang menemuiku, apakah ada yang salah?" Zonggu mengangguk dan langsung ke intinya. "Aku di sini untuk mencari perlindungan pada saudara Ye." Ye Guan sedikit terkejut. "Rekrut aku?" Zonggu berkata, "Ya." Ye Guan bingung. "Kenapa?" Zonggu berkata, "Tidak ada masa depan dalam mengikuti keluarga Jun." "Oh." Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zonggu tentu tahu bahwa pihak lain tidak mudah dibodohi, jadi dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Saya pernah mengikuti keluarga Jun sebelumnya, jadi saya mengetahui beberapa hal rahasia mereka, yang seharusnya dapat membantu Tuan Ye." Ye Guan membuka gulungan itu dan membacanya sejenak. Dia menatap Zonggu dan sedikit terkejut. "Keluarga Jun ingin membunuhku." Zonggu mengangguk. Ye Guan berdiri dan berjalan maju mundur 2 kali dengan ekspresi serius. Tetapi dia segera tenang dan duduk kembali. Zonggu memperhatikan semua ekspresi dan reaksi Ye Guan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku harus pergi mencari Kakak Nan. Kakak Nan akan membantuku." Zonggu tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, maafkan aku karena berkata begitu, tapi Nan Xiao mungkin sedang dalam masalah sekarang." Ye Guan menatap Zonggu dan berkata dengan heran, "Bagaimana mungkin? Kakak Nan adalah penguasa takdir. Dia sangat kuat. Keluarga Jun tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku..." Zonggu menggelengkan kepalanya. Kekuatan keluarga Jun tidak sesederhana itu. Lagi pula, mereka punya terlalu banyak uang. Dan, lihatlah di luar. Semua orang di sini untuk mencela Nan Xiao. Mungkin dalam waktu dekat, Pantheon tidak akan mampu menahan tekanan dan akan menggantikannya. Ye Guan terkejut. Ini, Zonggu menatap Ye Guan dan berkata, "Saudara Ye masih sangat muda, namun kekuatannya sangat mengagumkan. Latar belakangnya pasti tidak sederhana." Ye menatapnya dan tidak berkata apapun. Zonggu berkata, "Saudara Ye, kita sekarang berada di perahu yang sama. Lagi pula, jika keluarga Jun tahu bahwa aku membocorkan rahasia ini kepadamu, aku pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku berasal dari alam semesta Guangxuan. Ada beberapa tetua di keluargaku yang cukup kuat, termasuk bibiku, kakekku, dan pamanku." Zonggu menyipitkan matanya sedikit. Seberapa kuat mereka? Ye Guan memikirkannya dengan serius, lalu berkata, "Jika mereka bertiga bergabung, aku hanya bisa bertahan paling lama 10 gerakan." "Xiao Ta?" Zonggu terdiam. Pada saat ini, dia sudah memiliki perkiraan kasar. Dia menatap Ye Guan dengan perasaan rumit di hatinya. Mereka semua mengatakan bahwa Jian Xiu orang yang jujur dan tulus. Dan itu memang benar. Dan dia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap seorang pendekar pedang yang jujur dan lurus. Aku benar-benar tidak tahan dalam hatiku. Bersambung.